Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan ke-12. Di pertemuan 12 ini, kita punya bab yaitu internet marketing. Di pertemuan 12 ini adalah, eee, materi terakhir karena selanjutnya teman-teman akan, presentasi, tentang prototype dari webcommerce-nya teman-teman yang udah dibuat. Jadi di sini adalah materi terakhir. Oke, silakan disimak, semoga ilmunya bermanfaat nanti untuk teman-teman. Oke, pengertian dari internet marketing. Internet marketing itu sendiri juga disebut dengan online marketing, adalah suatu bentuk usaha dari perusahaan atau organisasi dalam memasarkan produk atau jasanya dan juga membangun hubungan dengan pelanggan dengan perantara media sosial atau media internet. Nah, menurut, pakar juga merumuskan pengertian internet marketing yang dinilai sebagai filosofi baru dan sebuah praktek bisnis yang modern. Hal-hal yang berhubungan satu sama lain, yakni informasi, pemasaran barang, jasa, dan ide melalui jaringan internet, sehingga kebutuhan dan tujuan utama kedua belah pihak itu bisa tercapai. Pengertian internet marketing lainnya juga dikemukakan oleh pakar yang lain. Internet marketing bukan saja mengarahkan kepada pemakaian media digital, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana menjalankan manajemen data konsumen dan menjaga relasi yang baik dengan konsumen. Nah, tujuan dan manfaat, eee, menurut salah satu pakar, yaitu Strauss dan Ford, pemasaran yang memanfaatkan teknologi internet atau internet marketing mempunyai tujuan dan manfaat antara lain yang pertama dapat menjangkau calon customer dengan biaya yang relatif murah, karena kita benar-benar bisa menjangkau customer kita dimanapun, bahkan di belahan dunia manapun, kita tuh bisa jangkau dengan adanya internet. Biayanya relatif lebih murah karena kita tidak perlu melakukan perpindahan tempat atau membayar biaya untuk pergi ke suatu tempat dalam memasarkan produk atau jasa kita. Yang kedua, dapat melacak dan mengukur data respon konsumen pada aktivitas marketing yang dilakukan. Jadi kayak kita tuh bisa dikasih feedback melalui si internet ini kan. Dan melalui feedback itu kita bisa melakukan pengukuran data responden dari konsumen itu sendiri. Yang ketiga, dapat menjangkau pasar global sebagai pangsa pasar baru. Yang keempat, memberikan promosi yang sangat menarik karena sekarang tuh di internet tuh kan kontennya tuh bagus-bagus ya. Jadi kayak mulai mungkin dulu tuh cuman kita memasarkan dengan cara sebaran pamflet kayak gitu. Sementara kalau sekarang tuh benar-benar bisa sampai dibikin video yang sangat menarik, semenarik mungkin untuk promosi sebuah barang atau jasa. Memudahkan proses membeli barang juga daripada dengan sistem offline. Jadi kalau kita di mana, tokonya di mana, kita bisa beli melalui, internet. Terus personalisasi pemasaran untuk setiap calon pelanggan. Kita benar-benar bisa keep in touch gitu loh sama para pelanggannya kita tuh benar-benar by personal gitu. Terus one on one marketing, pemasarannya nggak ada batasnya, 24 jam selama 7 hari pun juga bisa dilakukan. Nah, selanjutnya, ada 5 komponen internet marketing. Yang pertama adalah proses. Seperti pada sistem pemasaran tradisional, program pemasaran dengan cara internet melibatkan suatu proses. 7 tahapan dari proses program pemasaran dengan internet adalah pertama, terbentuknya peluang besar, menyusun strategi pemasaran, merancang pengalaman pelanggan, terbangunnya hubungan antarmuka dengan pelanggan, merencanakan program pemasaran, memperbarui informasi konsumen dengan teknologi, dan melakukan evaluasi hasil program pemasaran secara menyeluruh. Yang kedua, membangun dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan. Membangun dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan adalah tujuan dari pemasaran. 3 tahap hubungan dengan konsumen merupakan awareness, exploration, and commitment.
Nah, dari tiga itu, pemrograman pemasaran bisa disebut berhasil jika dapat mengarahkan pelanggan hingga pada tahap komitmen pada perusahaan. Dan tujuan dari pemasaran dengan internet yaitu terjalinnya hubungan antara pelanggan secara online maupun offline. Yang ketiga, ada komponen online. Sesuai dengan pengertiannya, internet marketing merupakan pemasaran yang dijalankan dalam dunia internet, tetapi tetap berhubungan dengan sistem pemasaran secara tradisional. Yang keempat, ada pertukaran. Pertukaran ini efek dari pertukaran pemasaran online, yaitu pertukaran yang tidak hanya terdapat dalam dunia internet saja atau melalui online, tetapi juga berefek pada pertukaran di penjualan secara nyata. Jadi maksudnya itu, eee, walaupun kita bertransaksi secara online, tapi, mereka tuh sangat berdampak dengan penjualan kita juga kan secara offline. Ibaratnya tuh di penjualan kita tuh tetap meningkat walaupun itu berbelanjanya itu melalui online, seperti itu. Yang kelima, pemenuhan kepuasan kebutuhan dua belah pihak. Adanya internet marketing memenuhi kepuasan kedua belah pihak lebih cepat terpenuhi, yakni dari segi perusahaan yang memakai internet marketing dapat mencapai tujuan perusahaan seperti menaikkan laba perusahaan, pangsa pasar yang luas dapat terjangkau, dan dari segi pelanggannya juga terpenuhi kebutuhan seperti memperoleh informasi yang diperlakukan lebih yang diperlukan dengan lebih cepat. Misalnya tuh kalau misalnya kita harus ke toko itu kan harus, sesuai dengan jam bukanya toko. Tapi kalau misalnya ada online, otomatis kita bisa aja kan cek websitenya atau cek tokonya, itu tuh kapanpun kita mau. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis internet marketing. Yang pertama ada iklan. Iklan ditampilkan di suatu situs pihak ketiga atau blog untuk lalu lintas yang mengarahkan pada situs web perusahaan. Dengan menjalankan pemasaran iklan ini secara langsung akan membuat produksi perusahaan menjadi meningkat. Peningkatan produktivitas perusahaan juga bisa dilakukan dengan memasang iklan, yaitu dengan melampirkan iklan pada blog atau web pihak ketiga yang dilanjutkan akan diarahkan ke website perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua, ada Search Engine Marketing atau SEM. Jenis pemasaran ini merupakan promosi website dengan meningkatkan visibilitas dalam halaman pencarian mesin. Sistem SEM ini merupakan upaya untuk mempromosikan web perusahaan dengan meningkatkan visibilitas atau kunjungan jumlah pengguna internet di halaman mesin pencari atau yang sering disebut SERPs seperti Google, Yahoo, Bing, dan yang lainnya. Yang ketiga, ada Search Engine Optimization atau biasa kita sebut dengan SEO. Ialah proses menaikkan visibilitas situs web atau halaman mesin pencari. Dikenal juga dengan proses optimalisasi website untuk meningkatkan pencarian di mesin pencari. Selanjutnya ada social media marketing. Social media marketing ini adalah pemasaran jenis yang dijalankan dengan menggunakan media sosial dengan memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, atau media sosial yang lainnya. Lalu ada email marketing. Email marketing adalah pemasaran melalui email yang dilakukan untuk melibatkan pemasaran dengan pesan yang dikirimkan melalui email. Blog marketing, situs blog perusahaan yang digunakan untuk promosi. Ada juga referral marketing. Metode referral ini adalah untuk mempromosikan produk atau layanan kepada pelanggan baru melalui referensi. Metode ini biasanya dari mulut ke mulut atau referral marketing itu juga seringkali disebut dengan pemasaran yang menggunakan promosinya dari konsumen yang lama yang sudah pernah membeli barang tersebut ke konsumen yang baru yang belum pernah membeli barang tersebut. Selanjutnya ada inbound marketing. Inbound marketing ini adalah proses pelibatan pelanggan untuk membuat dan berbagi dalam metode pemasaran via internet sekarang ini. Pihak perusahaan akan melibatkan para pelanggan untuk membagi dan membuatin tuh kayak, contohnya kayak para selebgram yang misalnya dikasih barang untuk bisa di-review di kontennya mereka, kayak gitu.
Yang selanjutnya ada viral marketing. Ini adalah cara pemasaran yang prinsipnya word to mouth dalam bentuk pesan elektronik yang disebarkan dari seseorang kepada orang yang dikenalnya secara berkelanjutan. Yang terakhir ada affiliate marketing. Pemasaran ini dilakukan dengan memberi bagian atau keuntungan ke afiliasi untuk setiap pengunjung atau pelanggan yang dibawa oleh usaha sendiri. Affiliate marketing merupakan sebuah pemasaran menggunakan sistem kerjasama. Jadi misalnya kalau, saya punya blog gitu kan, terus ada perusahaan yang mau meminta afiliasi kepada saya atau bekerja sama kepada saya untuk, memasang link, website perusahaan mereka di blognya saya. Jadi misalnya saya nanti akan membuat konten di mana, menggiring opini atau menggiring orang-orang yang membuka di, tulisan blog saya, otomatis akan tergiring ke website si perusahaan yang sudah berafiliasi dengan saya. Selanjutnya tahapan marketing. Yang pertama ada tahapan framing the market opportunity. Tahapan ini meliputi analisa peluang pasar dan mengumpulkan data dari sistem online maupun offline untuk menciptakan peluang. Cara-cara analisa peluang pasar dapat dilihat di 6 langkah yang ada di materi atau modulnya. Saya sudah tuliskan di sana step-stepnya. Lalu, selanjutnya ada yang tahap kedua. Tahap kedua ini adalah formulating market strategi. Tapi ini menentukan strategi pemasaran online. Jadi, sebelum kita mengambil keputusan, maka langkah yang pas untuk menentukan strategi pemasaran online, kita harus mempertimbangkan beberapa, apa ya, beberapa pertimbangan yang salah satunya harus sangat matang untuk direncanakan. Nah, yang pertama itu yang harus dipertimbangkan adalah segmentasi. Dengan mengidentifikasi segmentasi pasar dan menetapkan target mana yang akan dituju oleh sebuah perusahaan. Itu tuh penting banget. Nah, yang kedua tuh ada targeting. Dalam menentukan target di segmentasi pasar itu biasanya perusahaan harus mengetahui karakteristiknya si pasar atau orang-orang yang menjadi, apa ya, kayak pangsa pasarnya itu kita tuh harus tahu gitu, karakteristiknya tuh seperti apa, orang-orangnya apakah mereka lebih suka belanja online atau offline atau mereka tuh lebih suka Eee, barang-barang yang mahal dengan diskon atau barang-barang yang murah, seperti itu. Terus kita juga harus mempertimbangkan, skenario targeting. Jadi cara-cara kita menyampaikan promosi ke para pelanggan kita tuh seperti apa, pelanggan kita tuh sukanya tuh dipromosikan melalui apa sih, melalui kayak konten di Instagram atau misalnya melalui iklan YouTube, atau mungkin bisa melalui sebaran pamflet, kayak gitu. Lebih sukanya tuh seperti apa yang bener-bener ngena di pangsa pasar kita. Nah, yang ketiga tuh ada designing the customer experience, yaitu adalah tahap merancang pengalaman pelanggan. Nah, pengalaman pelanggan itu seperti apa sih, Bu, pengalaman pelanggan itu? Jadi, kalau misalnya kita tuh beli ya, di sebuah website gitu, ada satu website yang gampang banget untuk kita tuh cari produknya di mana, gampang banget kita check out barangnya, gampang banget dalam pembayarannya, validasinya seperti itu. Tapi ada juga misalnya website lain, website B, itu tuh sangat susah, dia tuh cari produknya itu di sebelah mana sih si produk ini, kayak gitu. Terus misalnya saya adalah customer dua-duanya. Jadi saya customer perusahaan A dan juga perusahaan B. Kalau ditanya pengalaman pelanggan pelanggan yang saya rasakan tuh seperti apa? Jadi saya tuh bisa cerita di, website yang A itu, saya tuh dengan mudah menemukan produk, saya tuh mudah banget untuk melakukan validasi pembayaran. Tapi sementara di website B itu, navigasi websitenya itu sangat susah untuk menemukan produk yang saya inginkan, padahal mereka itu jual sama-sama misalnya produk di bidang fashion kayak gitu, tapi di website yang B ini, saya sangat susah untuk mencari produk yang
saya mau gitu. Padahal saya juga lagi cari produk di bidang fashion seperti itu. Jadi pengalaman pelanggan itu penting sekali. Kemudahan penggunaannya website, terus cara kita mengatur navigasi website kita atau cara kita mengatur konten yang ada di website itu juga sangat penting gitu. Karena itu mempengaruhi pelanggan itu akan suka atau tidak berbelanja di toko kita. Nah, selanjutnya yang keempat ada crafting the customer interface, yaitu dalam merancang interface tahap yang mengidentifikasi perancangan tampilan untuk mengimplementasikan model bisnis. Jadi di sini tuh kita tuh harus memperhatikan gitu dari apalagi interface ini otomatis dia akan menggunakan sebuah apa ya, memanfaatkan mungkin yang namanya website atau marketplace seperti itu. Kita tuh harus memperhatikan kontennya atau konteksnya, terus komunitasnya tuh seperti apa, terus, semudah apa, dalam diakses, apakah dia itu gampang down, istilahnya kalau misalnya kita punya produk banyak banget, terus banyak banget yang akses, tiba-tiba website kita down, apakah seperti itu, kayak gitu. Jadi merancang sebuah tampilan untuk mudah dan apa ya, istilahnya tuh menarik untuk customer itu sangat penting. Misalnya gini, ada customer yang dia tuh nggak suka atau sangat terganggu dengan, misalnya icon-icon di website kita yang misalnya dia bergerak-gerak kayak gitu. Otomatis dia nggak akan lagi deh pakai website untuk mengakses toko kita gitu. Jadi, sebisa mungkin sebelum merancang tampilan itu kita tahu, seperti apa sih karakter para, pelanggan kita. Jadi itu kita bisa istilahnya merancang tampilan user interface itu yang terbaik gitu. Yang kelima ada designing the marketing program. Pada tahap ini merupakan perancangan program pemasaran yang digunakan untuk merangkaikan strategi pemasaran secara terkombinasi dan dapat menggerakkan target pelanggan dari tiap tahap awareness mengenai produk perusahaan menjadi tahap komitmen dan berakhir pada dissolution. Nah, di sini dengan perancangan pe pemasaran tadi, kita tuh akan, apa ya, istilahnya tuh menggabungkan dari si rencana pemasaran dengan bagaimana kita mengelola produknya. Jadi udah pemasarannya udah bagus nih, seperti ini seperti ini seperti ini. Misalnya menggunakan, konten YouTube, menggunakan konten di Instagram. Lalu setelah itu produknya mau seperti apa nih? Rencana pemasarannya sudah bagus, ternyata produknya tuh, nggak affordable gitu untuk dibeli atau, kualitasnya tuh jelek atau mungkin harganya terlalu mahal atau, yang pokoknya ada salah satu faktor yang membuat konsumen itu tidak jadi beli produk kita, padahal pengiklanan kita tuh udah bagus banget pemasarannya. Jadi itu juga salah satu hal yang harus dikombinasikan dengan baik, yaitu pemasaran dan juga bagaimana kita mengelola produk kita. Bagaimana, mengelola produk ini tuh sesuai dengan kebutuhan pangsa pasar kita. Bagaimana produk ini itu sesuai harganya terjangkau oleh si pangsa pasar kita. Lalu, eee, bentuk pemasarannya itu juga tepat sasaran, bentuk pemasarannya itu juga, nyaman untuk disampaikan di pangsa pasar kita. Lalu distribusi barangnya, misalnya udah bagus nih barangnya, terus, pemasarannya juga udah oke, tapi kalau dibeli secara online itu kayak lama banget gitu, karena memang penyebaran distributornya Eee, kurang bagus gitu, itu juga akan sangat mempengaruhi. Terus bagaimana kita tuh mem-branding si barang ini juga, seperti itu. Dan yang keenam ada leveraging customer information through teknologi, yaitu tahapan menggunakan teknologi untuk menganalisa dan memanfaatkan informasi mengenai pelanggan. Nah, setelah itu semua rangkaiannya digunakan, kita akan punya, di sini tuh seperti tahap di mana kita tuh diberi feedback oleh pelanggan, seperti itu. Dan dengan feedback-feedback tersebut, kita tuh, apa ya, istilahnya tuh mengumpulkan data-data pelanggan, oh ternyata tuh pelanggan dari
produk kita tuh pelanggan yang seperti si A, si B, dan si C, seperti itu. Oh, jadi orang-orang yang dikategorikan seperti ini tuh sukanya dengan barang yang seperti ini. Orang-orang yang mungkin memiliki pekerjaan yang seperti ini tuh sukanya yang seperti ini. Orang-orang dengan range usia segini tuh ternyata sukanya dengan barang-barang yang seperti ini. Nah, dari situ kita bisa menggunakan di tahapan ketujuh yaitu evaluasi marketing program, di mana kita punya data yang bisa dianalisis data pelanggannya, lalu kita mengevaluasi. Jadi marketing kita tuh udah pas belum untuk pangsa pasar kita yang seperti ini. Jadi kalau misalnya belum pas atau perlu ada yang ditambah atau yang diubah, kita akan melakukannya di tahap evaluasi marketing. Nah, keuntungan dari internet marketing itu sendiri kan tidak terbatas ruang dan waktunya. Irit waktu, jangkauannya luas, dan modalnya itu tidak besar. Itu sangat-sangat affordable untuk sebuah perusahaan karena dia sangat low cost kan otomatis. Nah, karena materi sudah habis, terima kasih sudah mengikuti kelas saya. Semoga ilmunya bermanfaat, terus jaga kesehatan supaya terus sehat dan kita bisa belajar secara kontinu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.